2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan analisis ekspor arang briket. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agus. Nama saya Alfred Nisha. Nama saya Muhammad Aberson Syaputra. Kami kelompok 10 Akan mempresentasikan analisis ekspor arang arang briket. briket. Baik, kita langsung. Pakai saja. Oke. Ini kita akan mulai dari pendahuluan dulu nih. Siapa nih yang mulai nih? Bisa jadi dari kamu dulu. Oke, aku Rizky mulai pendahuluan. Jadi pendahuluan dari si analisis ekspor arang briket. Ini setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, benar ya, yang membuat interaksi perdagangan internasional menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Sebagai Indonesia nih, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, telah menjadi salah satu ekspor utama untuk bahan bakar alternatif seperti arang briket. Pada tahun-tahun terakhir nih, volume ekspor arang briket di Indonesia tercatat sebesar 467.050 ton. Banyak banget. Betul. Lalu pasar utama meliputi pasar utamanya kita tuh meliputi Timur Tengah, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat. Secara khusus, Timur Tengah menunjukkan permintaan tinggi untuk briket orang sebagai bahan bakar sisa. Tahu kan sisa? Tahu. Ini meja itu kan? Benar. Lanjut. Alat ekspor ya. Bisa diberikan oleh saya dulu. Nih, mungkin kan bertanya-tanya kali ya tentang begitu. Oh, gitu. Alasan ekspor ya. Ya. Di sini ada alasan mengekspor dari arang briket itu. Indonesia itu kan dikenal sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di Indonesia ya. Di dunia. Karena kalian tahu sendiri, pulau Indonesia itu kan ya pinggirnya pantai, nggak mungkin pinggirnya jurang gitu. Nggak mungkin. Kalau Laut. jatuh ya. Sayang yang gelap. Tuh. Nah, jadi tuh kita tuh bisa memanfaatkan limbah-limbah batu kelapa tuh yang biasanya diminum aja, akhirnya kita bisa jadi manfaatkan jadi arang briket. Benar banget. Jadi kayak negara-negara Timur Tengah, gitu kan, Jepang, Tiongkok, Korea, dan lain-lain, kayak Eropa dan Amerika, kayak memiliki ketertarikan tinggi gitu kan. Soalnya kan mereka juga produksi kelapa itu kan kurang ya, karena itu kan negara tropis. Iya. Mereka kan negara tropis. Nah, oleh karena itu kita tuh udah memiliki target nih, kayak kita negara tropis, kelapanya banyak, kita pasti ekspornya ke negara subtropis yang arang briket itu bentuknya tuh tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya Jepang dan kayak Jepang, Korea itu kan butuh barbecue, Betul banget. Timur Tengah Bakar. Iya. Jadi alasannya gitu lah. Lanjut, karakteristik arang briket akan dibacakan oleh Alfa. Oke, sekarang di karakteristik arang briket. Briket arang terbuat dari bahan organik seperti kayu dan limbah pertanian yang dipadatkan menjadi bentuk briket. Kalau ini karakteristiknya dia tuh kepadatannya lebih tinggi. Terus bagus gitu ya. waktu pembakaran lebih lama daripada arang biasa ya. Iya, biasa. Terus efisiensi waktu yang lebih baik. Sama yang terakhir itu minim asap dan bau kalau misalnya arang briket. Jadi kalau misalnya kayak rokok kan bau, tapi kalau arang briket ini dia asapnya dikit. Iya, itu saja. Nggak bau. Ini ada potensi pasar internasional nih. Rizky, jelasin dong gimana dong ini potensi kita di dalam pasar internasional. Perlu banget deh. Perlu banget. Oke. Dari menit tolong ya. Biar saya. Rizky, tolong. Ayo. Jadi potensi pasar internasional. Salah. Ini. Potensi pasar internasional, permintaan global terhadap arang briket terus meningkat nih. Seiring dengan perubahan preferensi konsumen yang lebih berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi.
beberapa pasar potensial yang menjadi fokus utamanya nih ada beberapa nih. Apa aja tuh? Timur Tengah. Kenapa? Kita jelasin dulu ya Timur Tengah. Kenapa? Karena penggunaan briket sebagai bahan bakar sisa di negara kayak Turki, Mesir, dan Lebanon jadi kawasan ini pasangan strategis banget nih. Iya, tapi mereka mungkin bukan susah pakai kurma gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena punya kualitas tinggi dengan nilai kalori yang konsisten. Oh, Terus ada Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan. Kok bisa? Ini kita jelasin dulu. Sabar, jangan buru-buru. Oke. Baiklah. Kan di sana tuh kayak tradisi kuliner kayak barbecue itu kan sering banget terjadi kayak di setiap tahun baru atau ya event-event segala macam lah. Jadi kedua negara ini sangat kita jadi buka peluang banget besar untuk varian briket premium buat karena kan makanan ya. Ya. Terus ada Eropa dan Amerika Serikat. Konsumen di tempat ini tuh cenderung milih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pertama. Adanya kebijakan yang mendukung penggunaan bahan bakar alternatif. Ternyata yang suka barbecue itu cuma Indonesia aja ya. Iya. Bahkan udah jadi budaya di Jepang dan Korea. Jarang banget saya kita makan di sana. Oke, lanjut ke analisis SWOT nih. Ini bisa aneh lagi buat anak-anak FEB nih kayaknya. Nggak aneh lagi sebenarnya. Bisnis tuh. Siapa nih mau baca nih? Bisa kita bacain dulu nih aku ya. Oke, Santai aku. santai ada aku. Jadi di SWOT itu ada 5 ya. Iya. Ada SWOT ya. Bukan SWOT tapi SWOT. Panjangannya apa tuh? Panjangannya. Jadi ada strength. Strength. Itu kekuatan. Nah, terus ada juga weakness. Ya. Nah, kita baca dulu ini dulu ya. Iya. Nah, kita dari strength dulu nih kekuatan kita sebagai analisis sebagai ekspor orang itu apa aja? Boleh. Pertama ada SDA yang melimpah ya, sumber daya alam melimpah ya. Saya kayak tadi Indonesia banyak banget kelapa kan. Iya. Bahkan kayak kita keluar lagi dari kampus ini bakal ketemu Pohon kelapa. kampung kelapa juga sih yang jual kelapa gitu. Iya. Terus ada permintaan global yang tinggi, ya kan? Iya. Kayak kita tadi aku bilang nggak mungkin ada, nggak mungkin mereka harus sisa pakai kurma gitu. Nggak mungkin. Jadi ya terpaksa menggunakan arang. Iya. Nah, Itu kan dari arang briket ini mengeluarkan bau yang kurang. Iya. nah, otomatis mereka bakal cari arang yang berkualitas dan juga arang briket. Nah, terus ada juga biaya produksi kompetitif. Karena kita bawa bakungnya itu rendah, ya kan? Karena banyak juga seperti hukum permintaan makin tinggi, Semakin semakin tinggi permintaan. Pokoknya semakin tinggi barang, kita punya barang banyak, jadi lebih murah kan? Nah, kayak gitu maksudnya gitu. Nah, terus juga ada kualitas produksi baik. Nah, itu kita bakal membuat kualitas barang juga itu jadi lebih baik gitu kan? Nggak bakal karena kita bakal ekspor. Iya benar. Nggak mungkin dong. Kita bakal campur lumpur mungkin. Pernah pindah. Ada terus ada Ya, weakness nih. ada bisnis kelemahan kita kan kita kayak nggak boleh takabur itu loh. Iya nggak Iya. boleh. Nggak boleh takabur. Nah, saya ada keterbatasan teknologi ya tentu saja teknologi produksi dan pemasaran kita itu masih kurang efisien gitu ya. Jadi kita harus meningkatkan lagi di bagian teknologinya. Nah, lalu masalah logistik biasanya pengalaman biaya internasional tuh tinggi gitu kan. Apalagi kan kita tahu kita tuh negara dengan biaya cukai nggak tertinggi juga sih. Lumayan susah ya. Nah, bikin itu susah gitu. Jadi kita harus lebih mantau lagi. Gimana sih caranya lebih gampang logistiknya gitu kan. Lalu namanya kurang sertifikasi. Nah, biasanya orang-orang luar itu tidak mungkin impor barang tanpa sertifikasi yang jelas. Iya, Gitu. kita harus punya sertifikasi yang jelas. Jadi kayak sertifikasi ISO itu yang mengatur lingkungan, seperti itu kita perlukan juga untuk pembuatan dari arang briketnya. Nah, lanjut ada opportunity. Yang opportunity itu adalah kayak kesempatan. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Itu ada pasar baru di negara berkembang. Nah, karena negara-negara kita ini kan kayak banyak super baby, apalagi di ASEAN gitu kan. Bener banget. Terus dukungan pemerintah. Nah, pemerintah juga bisa mendukung kita agar lebih dapat mengekspor arang itu lebih efisien gitu. Kayak masalah biaya cukai dari tadi gitu kan. Atau enggak Sertifikasi ya juga. sertifikasi, lalu masalah bahan
e-commerce. Jadi kita bisa memasarkan tanpa kayak zaman dulu kan kayak main to main gitu kan. Kita bisa langsung pemasaran di kayak Alibaba gitu kan, AliExpress, Amazon masih ada. Terus sekarang ada terakhir nih kita ada persaingan internasional. Nah, persaingan internasional itu ada kayak banyaknya negara-negara lain yang mau bikin dalam gitu kan. Iya. Lalu ada fluktuasi harga bahan baku, kayak harga batok kelapa itu kan kayak tergantung musim gitu kan. Iya, Kita benar. lagi musim buah gitu kan jadi lebih banyak kelapanya. Terus sekarang kan kayak kurang bibit-bibit itu kan kurang. Terus ada ketergantungan pasar pada pasar tertentu gitu. Di kadang-kadang tuh negara tuh kayak transportasi atau bernegara aja, jadi itu sesuatu masuk ke pasarnya gitu. Terus Nah, lanjut. kode. Ada STP. Siapa yang baca STP nih? Boleh nih, karena kita ada STP itu ada segmentasi, Iya. targeting dan positioning. Oke. Untuk bikin arah Indonesia di pasar internasional. Boleh jelasin nggak tuh segmentasi targeting positioning kita? Yang pertama kita mungkin bakal jelasin segmentasi dulu. Segmentasi itu geografis itu adalah pasar konvensional yang sudah teridentifikasi adalah Timur Tengah, Jepang, Tiongkok, Korea, Eropa, dan Amerika Serikat. Terus ada demografis. Demografis konsumen market Arab meliputi pengguna domestik, restoran, kafe, dan distributor besar. Terus ada psikografis, itu konsumen yang peduli terhadap lingkungan cenderung tertarik pada briket. Terus ada yang terakhir perilaku. Briket Arab diminati oleh konsumen yang mencari bahan bakar yang efisien, mudah digunakan, dan memberikan hasil pembakaran yang bersih. Nah, mungkin ada targeting itu bakal dijelasin sama Rizky Agus. Oke, target pasaran briket di internasional. Ini ada restoran dan kafe Timur Tengah, lalu ada rumah tangga di Eropa, Amerika Serikat untuk kebutuhan produk ramah lingkungan, lalu ada distributor dan importer bahan bakar alternatif. Nah, lanjut. Positioning. Oh iya. Jadi STP itu ada positioning juga ya. Ya. Karena saya tidak bisa lama-lama lagi nih, jadi kita bakal baca aja. Briket arah Indonesia diposisikan sebagai bahan alternatif kualitas tinggi. Jadi itu posisinya sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, tahan lama, dan daya kalori tinggi. Jadi intinya arah briket ini posisinya itu untuk bahan bakar yang ramah lingkungan gitu. Dari kecil. Lalu strategi peningkatan ekspor ya. Kasih baca langsung aja nih. Kita langsung aja. Ini ada standarisasi dan peningkatan kualitas produk. Nah, jadi implementasi sistem itu bisa melalui sertifikasi seperti ISO. Iya. Itu dari ISO dari sertifikasi itu yang ramah lingkungan. Lalu ada teknologi berkelanjutan. Itu bisa menggunakan teknologi kayak gasifikasi untuk mengurangi emisi karbon. Lagi untuk ramah lingkungan lagi. Nah, untuk yang tiga aliansi strategi dengan banding. Itu kita dengan sebutan global dan enterprise memperluas pasar kita. Lanjut ya, Rizky. Tujuan strategi aliansi kita ada strategi aliansi dan jenis aliansi yang tepat, lalu ada manfaat yang diharapkan. Untuk strategi aliansi kita memastikan nih keberlanjutan pasokan bahan baku kayak bahan baku yang stabil seperti tempurung kelapa atau serbuk gergaji yang satu kristal dan produksi arang briket. Lalu ada memperluas jangkauan pasar arang briket ini memiliki potensi yang besar, terutama untuk ekspor negara seperti Timur Tengah yang tadi kita jelasin kan, kayak untuk sisa dan Eropa dan Asia Timur untuk barbecue dan produk ramah lingkungan. Lalu meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi produk membantu untuk menekan biaya dan meningkatkan daya saing yang jelas. Lalu mendapatkan keunggulan kompetitif. Dalam pasar yang kompetitif, keunggulan inovasi dan kualitas sangat diperlukan ini. Lalu ada mengurangi risiko bisnis. Risiko dalam produksi, pemasaran atau distribusi dapat dikurangi melalui kerjasama. Lalu ada jenis aliansi yang tepat, mungkin bisa dibacakan oleh Alfa. Oke, jadi tadi ada strategi aliansi, sekarang ada jenis aliansi yang tepat untuk arang briket. Mungkin yang pertama ada aliansi pemasok bahan baku. Itu kayak misalnya kita kerjasama dengan petani
petani untuk memastikan pasokan arang kita tuh nggak terbatas. Jadi arang kita ya melimpah kan jadinya. Terus yang kedua ada aliansi pemasaran dan distribusi. Ini tuh kayak kita bermitra dengan distributor. Jadi kalau kita mau ngambil arang kita tadi, kita bisa langsung aja ke distributor kita kan, nggak perlu repot-repot lagi. Apalagi kalau kita punya distributor utama kan. Nah, terus yang ketiga ada aliansi teknologi. Ini aliansi dengan kolaborasi dengan penyedia mesin yang teknologinya udah maju untuk meningkatkan efisiensi produk tersebut kan, Dan kualitasnya ya kualitasnya lebih bagus. Terus ada manfaat yang diharapkan yang mungkin akan disampaikan oleh Abrar. Nah, di manfaat dari yang diharapkan untuk ekspor dari arang berikutnya ada 5 nih kiranya. Jadi yang pertama ada keberlanjutan pasokan yang dialiansi dengan pemasukan memastikan bahan baku seperti tepung kelapa atau 5 kali bersedia. Tadi yang apa bilang, kan agar bisa kita demand-nya itu bisa mencukupi gitu kan. Lalu peningkatan efisiensi produk. Nah, berbeda dengan penyedia teknologi atau riset memungkinkan menggunakan mesin modern lebih cepat, jadi lebih efisien gitu. Nah, untuk akses pasar lebih luas, kita melakukan kolaborasi dengan distributor. Jadi kita sebagai produsen utama ini menyalurkan distributor itu loh. Kayak misalnya, kita ada distributor di negara Korea gitu, kita tinggal menyalurkan ke arah Korea. Jadi pihak Korea tinggal menyalurkan ke kota-kotanya gitu. Lebih gampang gitu ya. Iya. Lalu ada pengembangan biaya operasional. Jadi kayak kerjasama dengan mitra logistik atau memasukkan besar membantu menurunkan biaya bahan baku dan distribusi. Kayak kerjasama kita tuh, misalnya rezeki ini JNE terus saya pengen kirim pakai JNE terus, kita bisa ngomong kayak iklan dong gitu sering, kurang gitu. Dan kerjasama dan lain-lain gitu ya. Lalu ada penguatan investasi dan kredibilitas. Nah, seperti kita bisa membuat lembaga-lembaga sertifikasi itu, kita bisa minta sertifikasi untuk bahan kita agar dapat kepercayaan publik. Lalu inovasi produk. Jadi kemitraan dengan ahli atau R&D itu biasanya untuk riset kemungkinan pengembangan produk baru. Misalnya arabica kita yang biasanya 1 jam bisa kita bikin jadi 10 jam gitu kan. Itu wow. Itu bisa sih. Itu pihak R&D gitu misalnya. Lalu dukungan finansial juga nih. Karena semua bisnis itu butuh modal. Benar. Mau kalian ngutang, mau kalian apa itu modal. Jadi kita butuh dukungan finansial. Yang ini kita bisa mulai dari investor. Investor kita bisa mengenal produk kita ke investor, kalau mereka tertarik kita bisa menyalurkan investasi ke dana ke perusahaan. Lalu ada dukungan keuangan dan lain-lain. Lalu dari sekian banyak presentasi masih akan ada kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat di presentasi ini adalah ekspor arang nikel dari Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu komoditas unggulan di pasar internasional. Sumber daya alam yang melimpah, terutama batu kelapa, memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia di sektor ini. Berikat arang juga memenuhi permintaan global akan bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan harga bahan baku yang relatif terjangkau dan meningkatnya permintaan internasional. Berikat arang dapat menjadi peluang ekspor yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Karena itu, pemanfaatan tepat terhadap sumber daya alam dan peningkatan efisiensi produksi dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk menguasai pasar global sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dan selesai. Sekian dari kami ya. Dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada ada yang salah. Tidak ada yang salah. Wajib boy Indonesia. Bukan boy. Oke, saya mau